Bayangkan, ada seorang sahabat yang tidak menulis namanya sendiri untuk dikenal, tetapi menulis nama orang lain agar dikenang sepanjang zaman. Namanya Abu Ubaid al-Juzjani. Ia bukan raja, bukan panglima perang, dan bukan pula ilmuwan paling terkenal. Namun tanpa dirinya, dunia mungkin tidak akan mengenal siapa sebenarnya Ibnu Sina. Abu Ubaid al-Juzjani lahir di wilayah Juzjan. Sejak muda, hatinya terpaut pada ilmu dan pencarian kebenaran. Ia tidak puas hanya membaca kitab. Ia ingin duduk di hadapan orang-orang besar dan belajar langsung dari sumbernya. Suatu hari, ia mendengar nama seorang tabib dan filsuf yang masyhur di zamannya. Seorang pemikir yang kecerdasannya melampaui batas usia dan tempat. Namanya adalah Ibnu Sina. Abu Ubaid pun melakukan perjalanan panjang hingga akhirnya bertemu dengan Ibnu Sina. Pertemuan itu mengubah hidupnya. Ia tidak hanya menemukan seorang guru, tetapi menemukan arah hidup. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu bukan sekedar hafalan, melainkan cara memahami kehidupan. Ia berkata bahwa ilmu harus menghidupkan akal dan membersihkan jiwa. Abu Ubaid menjadi murid yang setia. Ia mendengar, mencatat, dan menyimpan setiap pelajaran. Bukan hanya tentang kedokteran dan filsafat, tetapi juga tentang iman, kesabaran, dan keikhlasan. Ketika Ibnu Sina menghadapi masa sulit, pengasingan, dan tekanan politik, Abu Ubaid tidak pergi. Ia tetap mendampingi saat Ibnu Sina sakit dan Abu Ubaid berada di sisinya. Saat Ibnu Sina lemah, Abu Ubaid mencatat dengan hati yang penuh hormat. Ibnu Sina pernah berkata kepadanya bahwa suatu hari dirinya akan tiada, tetapi ilmu tidak boleh ikut mati. Ilmu harus diwariskan dan ilmu harus dijaga. Dan Abu Ubaid menerima amanah itu. Ia menulis biografi Ibnu Sina. Ia menyusun perjalanan hidup, pemikiran, dan perjuangannya. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak pula mengurangi. Dan ia menulis dengan kejujuran dan ketulusan. Ketika Ibnu Sina wafat, Abu Ubaid tidak hanya kehilangan guru, ia kehilangan sahabat. Namun ia tidak larut dalam kesedihan. Ia menyelesaikan amanahnya. Karya-karyanya kemudian menyebar ke timur dan barat, dari dunia Islam hingga Eropa, dari madrasah hingga universitas, dan dari generasi ke generasi. Melalui tulisan Abu Ubaid al-Juzjani, dunia mengenal Ibnu Sina bukan hanya sebagai ilmuwan besar, tetapi sebagai manusia yang beriman, berjuang, dan mengabdi dengan ilmu. Dari Abu Ubaid kita belajar bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk berdiri di panggung utama. Sebagian ditakdirkan untuk menjaga cahaya agar tidak padam. Karena sejarah tidak hanya dibangun oleh mereka yang bersinar terang, tetapi juga oleh mereka yang setia mencatat cahaya itu agar menerangi dunia selamanya. Dan Abu Ubaid al-Juzjani adalah salah satunya. Bayangkan, di usia 18 tahun, seorang pemuda telah menguasai kedokteran, filsafat, logika, matematika, dan astronomi. Bukan di zaman modern, bukan dengan internet, tetapi 1000 tahun yang lalu, lahirlah ulama besar yang bernama Ibnu Sina. Di dunia Islam, ia dikenang sebagai bapak kedokteran. Namun kisah Ibnu Sina bukan hanya tentang kecerdasan. Ini adalah kisah tentang iman, ketekunan, dan pengabdian ilmu. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afshanah, dekat Bukhara. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Di usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan memahami sastra Arab dengan baik. Ayahnya sering mengundang para ulama dan ilmuwan ke rumah.
Dan Ibnu Sina kecil duduk mendengarkan, berpikir dan bertanya. Jika belum memahami suatu ilmu, ia tidak berhenti sebelum menguasainya. Ia pernah berkata, setiap kali pikirannya buntu, ia bangun, berwudu, lalu sholat dan berdoa agar Allah membukakan pemahamannya. Karena baginya, ilmu adalah ibadah. Saat remaja, Ibnu Sina mempelajari kedokteran, ilmu yang dianggap paling sulit di zamannya. Namun ia berkata dengan tenang, ilmu kedokteran tidaklah sulit, yang sulit adalah memahami manusia. Di usia 16 tahun, ia telah mengobati pasien, dan di usia 18 tahun, ia berhasil menyembuhkan Sultan Bukhara ketika para dokter istana gagal. Sebagai hadiah, Ibnu Sina diberi akses ke perpustakaan kerajaan. Ia membaca siang dan malam, hingga ilmu seakan menyatu dengan pikirannya. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter, ia adalah ulama, filsuf, dan ilmuwan. Dan ia menulis ratusan karya dalam berbagai bidang ilmu. Karyanya yang paling terkenal yaitu Al-Qanun fi At-Tib, yang menjadi rujukan utama kedokteran dunia selama lebih dari 600 tahun di Eropa. Ia juga membahas kesehatan jiwa, menjelaskan bahwa pikiran dan emosi berpengaruh pada tubuh manusia, sesuatu yang baru diakui dunia modern berabad-abad kemudian. Namun hidup Ibnu Sina tidak selalu mudah. Ia hidup di masa penuh konflik politik dan berpindah dari satu kota ke kota lain. Ia pernah menjadi menteri, ia pernah dipenjara, dan ia pernah hidup dalam pengasingan. Di penjara ia tetap menulis, di pengasingan ia tetap mengajar. Karena bagi Ibnu Sina, ilmu tidak boleh berhenti karena keadaan. Di usia 57 tahun, Ibnu Sina jatuh sakit. Sang tabib besar tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Namun ia tidak gelisah. Ia membagikan hartanya kepada fakir miskin, membebaskan budaknya, dan memperbanyak ibadah. Ia berkata, "Kini aku mengetahui bahwa ilmu tanpa amal adalah kerugian." Setelah itu, Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan. Jasadnya telah tiada, namun ilmunya tetap hidup. Hari ini namanya dikenang di timur dan barat, buku-bukunya dipelajari dan pemikirannya dihormati. Ibnu Sina membuktikan bahwa iman tidak mematikan logika dan ilmu adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Karena ada manusia yang hidupnya singkat namun manfaatnya abadi, dan salah satunya adalah Ibnu Sina. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Dan jangan lupa pantau terus channel ini.